Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan bahas yang lagi heboh nih guys. Pasti kalian banyak yang udah denger ya. Sekarang Jepang itu lagi sibuk banget mengubah jalur perdagangan utamanya, beralih lewat selat-selat di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah langkah ini nanti bakal menimbulkan kecemburuan sama negara tetangga sebelah? Maybe yes, maybe not. Tapi kita nggak pernah tahu pasti soal arah geopolitik kan. Tapi satu yang pasti, fakta bicara lebih keras dari komentar mana saja. Kita tahu belakangan ini tuh banyak sekali narasi-narasi negatif dari sana tuh yang kerap kali menyerang kita pokoknya ya. Nah, mari kita bahas semuanya dengan bukti nyata. Sebenarnya apa sih rencananya Jepang itu? Mereka mengubah rute sekarang. Pertama, kita luruskan dulu mengenai ini. Pertengahan Juli 2026, Jepang itu alokasikan 2 miliar yen atau sekitar 219 miliar rupiah buat menyempurnakan jalur di Selat Sunda, Lombok, Ombai, Maluku. Bukan bikin jalur baru guys, tapi survei kedalaman, pasang alat navigasi, semua atas izin dan kendali penuh pemerintah Republik Indonesia sesuai hukum internasional. Kenapa kok nggak lewat Malaysia aja kan seperti biasanya? Jawabannya sederhana guys. Kalau lewat sana, kapal tetap wajib masuk Laut Cina Selatan ya, yang penuh sengketa. Itu justru yang mau dihindari oleh beberapa negara ya guys. Belum lagi Selat Malaka itu yang saat ini sudah semakin sempit, dangkal, dan sering macet. Sementara jalur kita itu satu-satunya rute terdekat di dunia yang bisa lewat aman tanpa sentuh wilayah sengketa sama sekali. Dan ini adalah hak penuh kita sebagai alur laut kepulauan Indonesia menurut UNCLOS 1982. Bukan kita ambil paksa hak orang lain ya guys. Mengenai kecemburuan dan narasi tetangga. Kembali ke pertanyaan sebelumnya. Bakal bikin iri atau enggak? Wajar kalau ada yang merasa posisinya berubah ya. Wajar kalau muncul berbagai komentar atau narasi, bahkan mungkin serangan langsung ke kita para kreator yang cuma menyampaikan yang sedang terjadi sesuai berita yang kita baca. Tapi ingat ya guys, geopolitik itu soal kebutuhan dunia, bukan soal siapa yang paling berisik ya. Dunia itu memilih jalur kita karena aman dan sah secara hukum, bukan karena memihak. Kalau ada yang nggak terima, itu bukan urusan kita ubah fakta ya, tapi biarkan aja bukti yang bicara. Selama kita berdiri di atas aturan internasional dan fakta sejarah, kita nggak perlu takut tantangan sekecil apapun. Lalu apa sih manfaatnya buat Indonesia soal ini? Manfaatnya jelas guys, kita dapat fasilitas dan data laut gratis. Pelabuhan kita makin ramai, pendapatan negara naik, dan posisi kita sebagai poros maritim dunia makin diakui. Rezeki ini memang sudah dijaga buat kita, buat letak tanah air kita yang istimewa. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Gimana menurut kalian guys? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya mengenai ini. Gimana, kalian seneng nggak? Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya informasi ini sampai ke lebih banyak orang. Semoga kita semua terus bersatu menjaga fakta dan kedaulatan negara. Salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.